Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadratil kiram, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memanjatkan syukur kehadirat Allah, Zat yang Maha Ghafur, wabil khusus ala ni'matil iman wal islam wa ni'matis sihah wal afiyah hatta najtami' fi hadhil makanil mubarak. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina wa syafi'ina wa qudwatina afdalil wujud, afdali kullil mawjud, habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin. Dan semoga salawat tersebut senantiasa tercurah limpahkan kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'it tabi'in, masyayikh dan guru-guru kita seluruhnya. Dan insyaallah kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa'atul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kiranya Allah menyempurnakan nikmat kita di alam dunia dengan kembalinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung dari ta'lim tentang adab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Ghazali fi kitabihi Bidayatil Hidayah. Kesempatan kali ini kita mereview, mengaji ulang tentang adabun naumi, adab tata krama, cara tutorial tentang tidur sesuai yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menuliskan di dalam kitabnya tersebut, fa in aradtan nauma fabsud firashaka mustaqbilal qiblati wa nammi 'alal yaminik. Ketika hendaknya engkau melaksanakan tidur, maka baringkanlah, tebarlah firashuka, kasurmu, mustaqbilal qiblati, mengarah ke arah kiblat. Ketika engkau hendak tidur, hendaknya kasurmu itu mengarah ke arah kiblat. Lalu wanami ala yaminika, tidurlah engkau dengan arah kananmu. Kama yudajji'ul mayyitu fi lahdihi, sebagaimana seorang mayit dia miring di dalam liang lahatnya. Yang diajarkan jamaah rahimakumullah ketika hendak tidur,
Coba dilihat lagi, buka rumah kita. Apakah tidur kita itu kasurnya saja sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah atau tidak? Di antaranya Islam mengajarkan untuk kita mempersiapkan di dalam tidur, karena ternyata tidur ini membawa efek yang luar biasa. Seandainya tidurnya baik, maka aktivitas dari mulai pagi sampai ketemu pagi lagi tidak akan terganggu. Bahkan bahasanya, ketika tidur kita, istirahat kita baik, maka satu hari ini akan baik. Namun kalau istirahatnya terganggu, maka satu hari itu akan menjadi hari yang jelek secara emosional. Dan ketika emosional ruhiyahnya terganggu, maka Masya Allah, moodnya berubah, bad mood, atau bahasanya kita, ini feng shui-nya jelek. Bahasanya nanti yang akan berimbas kepada orang yang berinteraksi dengan dia, bawaannya nggak enak aja. Karena apa? Karena istirahatnya terganggu, siklusnya rusak. Lalu pertanyaannya, apakah istirahat yang baik itu dengan yang banyak? Belum tentu. Apakah istirahat yang baik itu dengan tidur yang lebih dari 8 jam? Tidak. Ternyata tidur yang baik ini diawali dengan persiapan-persiapan yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik walau hanya dengan waktu yang relatif singkat. Caranya, fabsut firasyaka mustaqbilal qiblah. Kasurmu itu arahkan dulu ke arah sebelah kiblat. Jadi kepalanya ada di sebelah utara, kakinya ada di sebelah selatan. Percis seseorang yang mendapatkan akhir baringnya ada di liang lahat, semewah apapun hidupnya di alam dunia, baliknya tetap 1 meter kali 2 meter. Gitu. Arahnya kiblat, kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan. Lalu kita tidur dengan lambung kita yang sebelah kanan. Berarti kalau kita tidur gini ya, arahnya ada di sebelah kanan. Sama seperti seorang mayit dibaringkan di dalam liang lahatnya. Nggak ada tuh orang muslim, bahkan menjadi syaratnya seseorang benar secara rukun di dalam takfin, dafnul mayyit, ataupun jinazah, fikih jinazah adalah harus ngadep kiblat. Berarti kalau kita ngadep kiblat, kita tidurnya miring. Sama seperti seorang mayit yang ada di dalam lahat. Miringnya bapaknya tidurnya. Belajar, jadi praktekan, punya ilmu, karena ini fikih adab adalah hal yang kecil tapi efeknya luar biasa besar. Hal yang sederhana tapi akan berimbas di dalam riyadhah mujahadah kita. Karena yang riyadhah mujahadah ini bukan hanya sekedar tahu, tapi praktek dan dawam terus. Oh, kemarin udah belajar dengan Ustadz Amir, belajar dari Bidayatul Hidayah. Kenapa ini dikatakan kitab sebagai Bidayatul Hidayah? Awal seseorang mendapatkan hidayah, dari tidurnya pun bisa melahirkan hidayah itu. Jadi kalau sekarang kita aras-arasan, malas-malasan, oh mungkin ada persiapan yang salah ataupun yang perlu dikoreksi, termasuk di dalam tidur tadi. Jajal tingkah laku Rasul dipotokopi di dalam diri kita. Di antaranya adalah dengan tidurnya miring aja. Ini awalnya belajar gitunya, nanti pulang
Oh ya Allah, kemarin saya belajar, oh ternyata Rasul itu tidurnya cuma miring. Dia dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah kita gulang-guling balik lagi gitunya. Nah, belajar terus istiqomah. Karena apa? Karena ini butuh dengan praktek. Oh, kalau memang kasurnya kita menghadapnya ke sebelah sana, ya usahakan belajar diarahkan dulu nih. Ini memang harus ataupun tata caranya seperti ini. Kemudian wa'lam dan ketahuilah anna nauma mislul mauti wa yaqghata mislul ba'si. Dan ketahuilah bahwasannya tidur itu seperti mati, maut. Dan yaqdhah, bangun adalah seperti orang ba'ats. Dan jadilah orang yang musta'id dan liqa'ihi. Jadilah orang yang siap untuk bertemu dengan Allah, karena banyak dan beberapa dari mereka yang tidur, mungkin ada yang tidak bangun lagi. Ada istilahnya apa tuh? Angin duduknya. Angin duduk disebabkan karena ketika dia sebelum tidur makannya kebanyakan. Jantungnya yang berdetak seharusnya ngompak darah tiba-tiba tersumbat. Nah, sumbatan ini mengakibatkan apa? Kecekik atau bahasanya tidak bisa mengalirkan darah. Mati. Meninggal. Berapa banyak orang yang ketika mereka tidur, mereka tidak bangun lagi. Maka ketika kita bisa bangun lagi dari tidur kita, sungguh ini adalah nikmat Allah yang paling besar. Dan bersiaplah ketika kita tidur, musta'iddan liliqa'ihi, siap bertemu dengan Allah. Artinya, seorang muslim harus siap dengan kematian. Bukan takut dengan mati. Karena seberapa takutnya kita dengan mati, mati akan datang. Maka kalau dibandingkan dengan orang Israel, orang Palestina dengan Israel, itu spirit jihadnya luar biasa. Pernah di sana, sekarang Masya Allah kita doakan ya, kepada ikhwan yang ada di Palestina, yang sekarang ini sudah masuk hari ke-9. Ya, hari ke-9, ini tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian, tidak ada listrik, tidak ada gas, tidak ada air. Kita sehari aja nggak bisa, nggak ada air, mati, PDAM, repotnya luar biasa. Satu hari, ya mau ngapain nggak bisa, wudhu nggak bisa, BAB nggak bisa, wah kacau. Mereka sudah hari ke-8 disiapkan ataupun dipenjara oleh Israel. Maka kalau dikatakan penjara yang terbesar bukan ada di Guantanamo, bukan di Amerika, tetapi penjara terbesar di alam dunia adalah di Gaza. 2 juta orang diblokade, tidak dikasih makan, tidak dikasih logistik, putus semuanya. Bahkan setiap hari sekarang sudah sampai ke angka 6.000 orang meninggal di sana. Insya Allah. Insya Allah. Artinya, namun ada sebuah survei yang mengatakan, dulu kami punya teman ketika ada di Mesir, satu kamar dengan beliau. Kami orang Palestina di Gaza hidup. Biasa setiap hari orang meninggal. Tembak oleh Israel. Anak kami meninggal. Istri kami, saudara perempuan kami diperkosa. Namun kami adalah orang yang tidak takut mati. Iskariman au mutsyahidan. Lebih baik kami mati, pilihannya 2. Hidup mulia dengan kami mempertahankan agama Islam, ataupun mati syahid dengan mempertahankan agama Islam. Maka survei membuktikan di sana
Survei Gaza mengatakan bahwa muqawamah bisilah, peperangan dengan pedang, ini adalah mencapai 75% dibandingkan kita harus diskusi dengan Israel. Karena bukan tempatnya diskusi lagi. Maka kita doakan di sini dengan baca sholawat, ada namanya Ashghilidh Dhalimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghilidh dhalimin bizzalimin. Allahumma salli Muhammad wa ashghilidh dhalimin bizzalimin. Min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, dengan salawat kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asghilidz zalimina bizzalimin. Sibukkan orang yang zalim dengan perbuatan yang zalim. Zalim dizalimi. Orang Israel telah zalim kepada umat Palestina dengan perbuatan yang zalim, maka Allah akan berikan kezaliman. Ya Allah, zalimi orang yang zalim. Karena bahasanya takabur sama orang yang sombong, sedekah. Zalim kita, keras kita sama orang yang zalim, ini adalah sedekah. Artinya ketika kita diperangi, bukan berarti kita harus diam. Ketika hak dan martabat diusik, bukan hanya dengan zikir, tapi apa? Dengan mengangkat pedang. Maka pantas ketika mereka teriak, ketika mereka memerangi, bukan hanya dengan doa, bukan hanya dengan dialog, tetapi juga dengan muqawamah, dengan perang, insyaallah. Artinya Islam bukan diajarkan menjadi orang yang lemah. Ketika kita diinjak, kita lawan. Ketika bolehlah engkau hina ayah kami, boleh engkau hina diri kami, tapi jangan pernah menghina agama kami. Jangan pernah memaksa kami untuk keluar dari agama kami. Jangan pernah engkau melarang kami untuk sholat. Jangan pernah engkau mengambil syiar-syiar Islam. Jangan pernah engkau merendahkan Islam, mengambil Yerusalem, Al-Maqdis. Itu adalah agama kami, syiar kami. Kalau seandainya engkau menginjak-injak agama kami, maka bukan hanya sekedar harta, jiwa, raga akan diberikan. Maka Masya Allah. Artinya saudara-saudara kita yang ada di sana, insya Allah akan kemenangan untuk kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena saudara bukan hanya yang ada satu darah dengan kita. Jadi saudara jamaah semuanya bukan hanya yang ada di Hegara Asri. Bukan hanya yang ada di kampung. Tetapi saudara itu adalah yang satu agama. Ikhwan. Ikhwan ini adalah ibarat sebuah badan. Ketika yang satu tersakiti, yang lainnya pun tersakiti. Hari ini diberita ribuan orang Mesir datang dengan jalan kaki melewati gurun untuk memberikan makanan kepada orang Israel, kepada orang Palestina. Mereka membawa sendiri tuh, digendong itu karung, kasih makanan untuk orang-orang Palestina. Bahkan lebih dari 60.000 orang sekarang udah mengungsi dari Palestina. Namun, Masya Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datangnya pertolongan dari Allah, maka ini akan menjadikan afwaja, akan menjadikan fatah
dan seluruh orang-orang akan berbondong-bondong di dalam agama Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isti'dad untuk ketemu dengan Allah. Bi antana ma'ala taharati, dengan engkau tidur dalam keadaan taharah. Berarti kita wudu sebelum tidur. Bahkan dijelaskan kita dianjurkan untuk siwak. Siwak, atau kalau nggak ada siwak yang ngambil sikat gigi, gosok gigi dulu. Islam adalah agama yang taharah. Bahkan ketika kita mau tidur pun ajarkan Nabi mempraktekkan langsung siwak. Gosok gigi, siwak ahsan. Ditanya sama santri, Bi, kalau zaman sekarang 2023, apakah siwak masih relevan? Ditanya kami. Siwak ini hadisnya dengan siwak, bukan dengan mafhum. Siwak itu adalah makna dengan praktek yang diambil dari kayu namanya miswak, ya, kayu miswak, khusus kayu siwak itu. Enzimnya ataupun cairan getah dari kayu tersebut ini memiliki getah yang cocok dengan struktur gigi dan gusi manusia. Ketika ini dipraktekkan ittiba'an li sunnati Rasulillah, ini sehatnya dapat, pahalanya dapat. Laula an asyukka ala ummati la amaratum bisiwak. Hatta sampai sekarang pun 2023, artinya 14 abad yang lalu, lewatnya Rasul, tapi tetap siwak ini pakai sekarang. Tinggal online, nah, ya, kirim ke rumah. Kalau yang belum punya, pakai, bawa, kantongin, mau sholat siwak. Ya, ini jangan lupa, karena ini tradisi. Bahkan ketika Habib Umar bin Hafiz ketika datang ke Masjidil Istiqlal sebelum sholat biasa. Hatta sampai sekarang. Artinya guru kita pun mempraktekkan hal yang sama. Bukan boleh mafhumnya kalau kita tidak punya. Ataupun kesulitan. Ya Allah, saya niat membersihkan gigi saya. Nah, untuk apa? Untuk taharah fam, mulut. Nah, ketika kita masih bisa untuk mendapatkan itu dan bukan hal yang sulit, maka praktekkan. Praktekkan artinya kita miswak juga, sikat gigi juga, gitu. Karena ittiba'an li sunnati Rasulillah. Nah, taharah dengan wudu. Artinya Ustaz, kalau kita wudu nanti batal dong kalau kita sentuhan sama istri. Ini taharah wudunya li ittiba'an li sunnati Rasulillah. Adapun ketika kita sudah batal, ketika kita sudah wudu, ya nggak apa-apa. Ada hajat dengan istri, ada hajat dengan jinsiyah misalnya gitu. Nah, maka ini bukan menjadi penghalang wudu ini. Namun artinya diajarkan bahwa seseorang muslim ketika dia tidur miswak ataupun siwak wa taharah dan wudu. Berarti wudu kita, ya. Dan sekali lagi dijelaskan juga ini tidur dalam keadaan tertutup, bukan dengan dalam keadaan telanjang. Mohon maaf, artinya ini adabnya kita tadi, setelah wudu, tutuplah aurat kita. Nah, maka disitulah musta'iddan kita kepada liqa'illahi ta'ala. Kalau ada hajat dengan istri, maka selesai hajat tersebut buru-buru mandi. Setelah mandi, wudu, tidur. Miringnya sebelah kiri, kemudian wa wasiyatuka maktubatan ta'ta ra'sika. Di sini dijelaskan kamu punya wasiat, wasiatmu itu taruh di bawah bantal. Apa orang Hegar Asri di sini pernah nulis wasiat? Nah, jangan kau jual tuh tanah di belakang. Karena apa?
karena itu punya Cina. Kalau bapak meninggal jangan kau jual, itu tanah orang nak. Gitu. Ini artinya apa? Kita belajar memberikan atau mustaidan. Oh iya, kita tuh punya wasiat. Oh anu, hutang kami belum selesai. Oh anu, punya anu. Tanah kami di anu, tanah ini. Ya taruhlah. Jadi artinya apa? Artinya untuk kewajiban yang seharusnya diselesaikan nanti oleh keluarga dan anak-anak kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang mempunyai hutang dan tidak diselesaikan. Nabi tidak pernah, bahkan di dalam hadisnya, Nabi tidak mau menyolati orang yang masih memiliki hutang. Belum terbayar ataupun diwasiatkan kepada anak dan keluarganya. Dan insya Allah kita yang memiliki hutang dan kewajiban ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Wa nama ala wa tanama taiban minaz dzunub. Ketika kita tidur ya Allah, diingat-ingat, diajar. Belajar mengingat kejadian dari pagi sampai sore. Ya Allah, hari ini alhamdulillah biasanya saya sholatnya zuhur sendiri, tapi hari ini bisa berangkat ke musolah Al-Ikhlas jamaah shaf paling depan lagi. Ya Allah, alhamdulillah, mugi besok bisa melaksanakan sholat jamaah lagi. Lalu kita pun dianjurkan taiban minaz dzunub. Ya Allah, walaupun nggak ada orang yang tahu gitu ya. Tadi teh ada makanan sedikit gitunya. Makanan kita makan bala-bala 2 ngakunya 1. Gak ada orang yang tahu. Jadi taubat dari segala dosa. Taubat dari segala kesalahan kita. Ingat itu dari hal-hal yang kecil. Ini diingatnya ketika mau tidur. Ini akan memberikan refleksi kepada diri kita. Memberikan semangat untuk melaksanakan hal yang baik. Bertaubat atas perkara yang jelek. Hatta ini tidak diketahui oleh orang. Oh ya Allah, tadi punya hati teh jeleknya. Ketika ada orang yang susah, malah kita merasa senang. Ada orang yang mendapatkan rizki, oh malah kita kurang rasa bahagianya, malah sibuk mencari aib. Ya Allah, jangan jauhkan hati kami dari perkara ini. Akui itu dosa-dosa. Oh tadi cemberut sama istri, padahal istri teh capek udah ngurus anak, sudah ngurus cuci pakaian, sudah nyapu, sudah ngepel. Tapi kami gara-gara di rumah ada perkara kecil, akhirnya marah sama istri. Ingat itu. Jadi diingat perkara-perkara jelek tadi. Perkara bagusnya diingat dan diniatkan untuk dilakukan terus. Perkara jeleknya ditaubati. Taibun minadz dzunub. Dan kemudian wal azama alal khair. Azam kepada perkara yang bagus. Ini dilakukan ketika mau tidur. Kan kalau diajarkan di dalam ini mah ya biasa tuh kita ngitung domba. Masya Allah kita disuruh ngitung domba dari mulai 1, 2. Ini kurang faedah. Walaupun nanti bahasanya kita ngayal punya banyak domba. Ya kambing gitu ya. Tapi ternyata untuk mujahadah, untuk riyadhah kita dimulai dari tidur. Awali tadi ketika mau tidur, persiapannya sampai kepada kita mengingat kegiatan hari dari awal sampai akhir. Bahkan dulu ketika guru kami mengajarkan, ini guru biologinya. Ingat ketika SMA. Bahwa salah satu cara untuk meningkatkan IQ kita adalah mengingat kejadian dari pagi sampai sore. Terus diulang. Ini meningkat IQ-nya. Nah, kalau tidak dibiasakan mengingat, maka na'udzubillah kita jadi orang yang gampang pikun. Pikun itu artinya apa? Ini akan terjadi pada masa-masa tua. Na'udzubillah.
Pikun itu artinya gampang lupa. Gampang lupa. Nah, ini bisa dicegah dengan cara tadi, mengingat kejadian dari pagi sampai sore. Nah, kalau ini dipraktekkan, IQ akan bertambah. Kemudian, wala tastajli bin nauma takallufan bitamhidil farasil wati'ah. Jangan sekali-kali engkau tidur untuk menarik firasmu, untuk menarik amparanmu yang lembut. Jangan pakai kasur yang bagus, Bapak. Hah? Ini mah udah beli kasurnya yang bagus, pakai selimutnya yang empuk, AC. Ya pantas subuhnya nggak bangun. Ya. Jadi jangan kita menarik virus ataupun tidur mah biasa saja. Bahkan kalau kita orang yang berkecukupan, tiru Abu Ya'uji, ya guru kami, dia hanya tidur dengan apa tuh? Lepekan dari, tahu ini daun pandan? Tahu? Ya, daun pandan. Tikar yang harganya paling 15.000, 20.000. Itu walaupun mobil banyak, tapi beliau punya kamar khusus, di situ digelar tempat riyadhah di situ. Abu Ya Mufassir sama. Bahkan guru-guru kita misalnya di Lirboyo, Mama Bayi Abdul Karim, Bayi Hashim Asyari, tidak pernah mementingkan untuk masalah tidur. Bukan riwayat Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang karangannya yang sering kita baca, banyak, Masya Allah, termasuk ulama yang luar biasa di Indonesia, karyanya dibaca oleh seluruh umat yang ada di alam dunia ini. Bahkan beliau dikatakan An-Nawawi Al-Makki, karena nggak percaya orang Indonesia bisa nulis kayak gini gitu. Disebutnya Al-Makki, padahal Al-Bantani orang Indonesia. Beliau diriwayatkan ini selama 20 tahun kami tidur tanpa punggung kami. Artinya apa? Tidur hanya ketika ketiduran. Bangun adalah ketika kita terbangun daripada tidur itu. Gak pernah siap-siap tidur gitunya. Oh kita Masya Allahnya. Ini belum nasi goreng dulu nih ya. Nasi goreng terus ambil lagi. Ambil susu lagi. Ambil belum lagi. Wah siap semuanya gitu tah. Jadi mulai kasurnya, mulai AC-nya, mulai ini. Ini yang harus diriyadhahi gitu tah. Maka pantas kalau seandainya kita diajak sholat subuhnya kesiangan. Pantas ketika diajak qiyamul lailnya nggak bangun. Pantas ketika kita diajak suruh mujahadah ataupun riyadhah untuk misalnya tadi baca Quran jaufal lail, nggak bisa. Karena apa? Persiapannya yang salah. Maka usahakan misalnya kalau di dalam rumah, oh ya Allah, sok mangga ada anak-anak kita mah masih belum gede, belum balik. Nah, kamu tidurnya di atas nggak apa-apa, di atas di kasur yang bagus. Nah, biarkan papa di bawah aja. Papa mah kemarin ngaji, ini papa habis order nih tiker. Tiker pandan ya. Make kasur, ya udah biarinlah mama aja ataupun anak-anak kita yang di atas yang masih kecil. Papa mah pakai apa tuh? Pakai tiker aja kita ya belajar. Ya inilah prakteknya. Nabi walaupun Sayyidina Umar ya yang sudah menguasai jazirah Makkah Madinah sampai ke Irak, sampai ke Mesir, tapi apa? Tidur di atas pelepah kurma. Ya, Masya Allahnya. Ya Allah ya Karim. Jangan sekali-kali engkau mempersiapkan kasurmu yang empuk. Ya Allah, ini laksanakan. Jangan mempersiapkan kasurmu yang empuk, kasur yang keras ataupun tikar yang secukupnya. Kemarin lihat tuh, ya, tikar yang murah itu paling harganya 30-50 ribu. Tah beli itu, praktekkan di rumah kita. Beli tikar yang jelek aja. Nah, ini riyadhah untuk kita. Karena apa? Karena dengan cara inilah insya Allah kita akan qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya apa? Derajat seseorang
adalah dengan qiyamul lailnya. Derajat seseorang adalah dengan dia bisa menghidupkan malamnya. Siapa yang dia bisa qiyamul lail, maka Allah akan berikan derajat kepada dia. Qaulan saqila, ucapannya pun berat. Ucapannya didengar orang, walaupun tidak banyak ngomong, tapi ucap sedikit aja, oh masuk ke dalam hati. Insyaallah. Ditegaskan falyakfika fala takun naumuka bil-lail wan nahar aqsara min samani sa'atin. Jangan sekali-kali engkau tidur di waktu malam dan siangmu lebih daripada 8 jam. Fayakfika in syi'ta masalan sittina sanah. Cukup ketika engkau dikasih umur 60 tahun oleh Allah, maka tudayyi minha isrina sanah. Engkau menghabiskan waktu untuk tidur 20 tahun. Dikasih umur 60 tahun, karena kita tidurnya 8 jam saja, artinya sepertiga daripada umur. 24 jam dibagi 3 sama dengan 8. 8 jam kita tidur, umur kita dikasih 60, berarti 20 tahun dari umur itu dipakai tidur. Maka pantas perasaan baru kemarin, karena udah ubanan ini ya. Ya Allah ya Karim. Karena tidur kita bukan 8 jam lagi. Malam 8 jam, siang 4 jam. Berarti bukan 20 tahun, 40 tahun Bapak. Jadi hidup yang aslinya cuma 20 tahun. Ya Allah ya Karim. Habis ini dipakai tidurnya. Belum lagi dicangkruannya, belum lagi ngobrolnya, belum lagi ngopinya ya. Makannya. Aduh ya Allah ya Karim. Habis itu waktu itu. Maka jangan sekali-kali kita hanya sibuk mempersiapkan tidur. Kalau pernah ditanya, kan ada namanya Habib Zainal Abidin Al-Jufri, terus Habib Zindan Al-Musawwa ya. Ini adalah kanan kiri kaki tangannya daripada Habib Umar Al-Hafiz. Beliau dikatakan, saya tuh bingung dengan Habib Umar. Beliau ini tidurnya nggak ada. Nggak ada waktu untuk tidur. Siang tidak ada, malam tidak ada. Bahkan beliau hanya ketika tertidur saja. Ini mengontrol waktu. Mengontrol itu artinya jangan sesekali tidur ketika engkau kecuali dalam keadaan ketiduran. Belajar ini ya. Jangan sesekali tidur kecuali kita dalam keadaan butuh sekali kepada tidur. Belajar. Jangan sesekali bangun kecuali kita sudah terbangun. Jangan terus merasa butuh. Karena ketika kita melakukan tidur lebih daripada yang dibutuhkan, bukannya sehat, tapi malah rusak badan. Contoh misalnya bapaknya, sebenarnya bapak tuh butuh tidur hanya 4 jam. Misalnya, jam 10, jam 11, 12, 1, 2, bangun. Dalam aturannya, cukup nih 4 jam. Tapi bapak tidur sampai bangun jam 9. Ya. Tidur jam 9, bangun lagi jam 9. Bukannya tambah sehat, ya. Bukannya tambah segar, tapi malah tambah malas, Bapak. Malah bad mood. Istri ngamuk, anak ngamuk gitu kan, kerjaan terbengkalai. Ini bukan malah tambah baik untuk kita. Nah, itu artinya apa? Ini tidur tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Masya Allahnya. Bahkan tadi Imam Ghazali menjelaskan, jangan sekali-kali engkau tidur lebih daripada 8 jam. Sebelumnya, bacalah doa. Doa yang diajarkan panjangnya luar biasa. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dzambi Allahumma qini adzabaka yauma tub'atsu ibadaka.
Allahumma bismika ahya wa amut wa a'udzu bika Allahumma min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' waqdi 'anni din waqti anni daini waghnini minal faqri. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mahya wa mamatiha ila akhirih. Panjang banget ini. Nah, namun di antaranya doa yang pendek adalah tadi kita membaca bismika Allahumma wa bismika. Nah, biasakan doa dulu sebelum tidur. Dan jangan biasakan anak kita tertidur gara-gara HP-nya. Biasakan. Ini lebih banyak yang begitu sekarang nih. Nggak mau diganggu, tuh kasih HP aja. Lalu doa yang dibaca setelah tadi, Iqra al-ayat al-kursi. Pertama membaca ayat kursi. Berarti dimulai dari Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ila akhirih. Kemudian wa amanar rasul. Baca amanar rasul. Akhir surat Al-Baqarah. Dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih ila akhirih. Ayat kursi membaca akhir surat Al-Baqarah. Lalu wal ikhlas baca suratil Ikhlas, artinya baca kulhu. Wa mu'awwidzataini, dan doa ta'awuz dua, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa surati tabarok, dan baca surat tabarok. Apa baca surat tabarok? Ya Allah. Nah kalau masih belum tidur juga, wal ya'khudan nauma wa anta ala dzikrillah, sibukkan dengan zikir kepada Allah. Nah, kemudian fa in fa'ala dzalika urija bi ruhihi ilal arsy. Siapa yang mampu melaksanakan riyadhah tadi hanya dengan persiapan sebelum tidur, diangkat ruhnya oleh Allah, tidurnya dalam keadaan sholat. Maka pantas ketika orang yang bisa melaksanakan seperti ini, dia bisa qiyamul lail. Persiapannya benar dari awal nih. Dari mulai cara tidurnya, dia terlelap karena zikir kepada Allah, dia dalam keadaan suci sebelumnya membaca ayat-ayat Al-Quran, dan tidur pun tidak dengan persiapan yang nggak mau orang bangun. Kalau niatnya tadi kan gitunya pakai yang empuk, ini niat orang nggak mau bangun gitunya. Tapi kalau tadi persiapannya ingin benar-benar bangun, diniatkan untuk apa? Ya Allah, saya pengen qiyamul lail, sholat 2 rakaat aja. Saya kasih waktu bisa sholat 2 rakaat di akhir. Dan Masya Allah, kutiba lahu musallian ila astaiqid. Orang tersebut ini akan dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia bangun. Dan ditegaskan di sini, fasbir sabaral marid ala muraratid dawa. Sabarlah seperti orang yang sakit, yang dia menelan pahitnya pil obat. Laksanakan intizari ila syifa, yang orang tersebut sakit menunggu datangnya kesembuhan. Kalau engkau sabar bisa melaksanakan riyadhah tadi, kan yang namanya hidayah ini kan harus disambut. Caranya dengan apa? Dengan cara tadi 2. Di dalam ilmu tasawuf hanya 2. Yang pertama adalah wara', yang kedua adalah azimah. Wara' ini adalah kita mencegah dari makanan-makanan yang haram, yang syubhat, yang halal. Paham nggak? Yang haram nggak boleh, benar-benar nggak boleh. Yang syubhat ditinggalin, yang halal juga ditinggalin. Ditinggalin bagaimana? Nasi goreng halal ya? Nasi goreng halal, tapi ketika kita dalam keadaan riyadhah ini ditinggalin. Karena apa? Karena kita makannya 5 piring. Karena makannya apa? Jam 9. Karena makannya ketika sudah
lebih daripada kita merasa kenyang. Ini perkara halal. Nah, azimah ini isinya dua, riyadhah dan mujahadah. Riyadhah ini artinya apa? Mengolah diri aja. Hanya tadi satu poin dari Imam Ghazali, tidurmu beresin. Tidurmu beres, yang lain beres insyaallah. Nah, di antaranya tadi persiapan dari mulai menghadap kiblat, tidur dengan sebelah kanan, sebelumnya siwak, toharah, setelah toharah, oh iya ya Allah, kita mau tidur, ini kasurnya nggak usah yang bagus-bagus. Kemudian tadi setelah yang bagus, yang sudah beres, maka apa? Kita baca auratnya, doanya. Setelah baca doanya, ayat-ayatnya kita baca, kemudian bacalah itu. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah bangun malam. Kalau nggak bangun malam, protes sama Imam Ghazali. Masya Allah, yakin, hakul yakin, bangun qiyamul lail. Ini orangnya kayak gini. Nah, kiranya ini sajalah yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada manfaatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan ya'fi ni'amahu wa yakatihi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa albithna bi khul'atil Qur'an wa adkhilna al jannata bi syafa'atil Qur'an wa najjina wa sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah bi hurmatil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa ghumumina wa dhihaba ahzanina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alil Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa 'ala sirati nura wa fil qiyamati syafi'an ya Allah ya akramul akramin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.